kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita masih mempelajari tentang teks puisi rakyat. Minggu lalu kita sudah berbicara tentang kaidah kebahasaan puisi rakyat. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara menulis puisi rakyat. Anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah mengungkapkan gagasan, perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat secara lisan dan tulis dengan memerhatikan struktur dan aspek kebahasaan. Seperti yang kita ketahui bersama, puisi rakyat yang kita bahas adalah 3. Yang pertama pantun, yang kedua syair, dan yang ketiga gurindam. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara menulis puisi rakyat. Kita mulai dari puisi rakyat yang pertama, yaitu pantun. Cara menulis pantun. Cara menulis pantun yang pertama, tentukan ide. Kita harus menentukan ide terlebih dahulu. Setelah mendapatkan ide, baru kita masuk ke dalam tata ide menjadi 2 larik. Contoh ide. Idenya tentang protokol kesehatan. Cara yang kedua, tata ide menjadi 2 larik. Dari ide tadi, kita mulai dari larik ke-3 dan ke-4, yaitu kita memulai menulisnya diawali dengan isi. Anak-anak, jangan lupa mengingat yang namanya ciri-ciri dari pantun. Salah satu ciri-cirinya bersajak ABAB. Nah, kita mencari tata idenya 2 baris atau 2 larik yang rima akhirnya berbeda. Rima akhirnya berbeda. Oleh karena itu, cara yang ketiga adalah memilih kosakata akhir dengan bunyi yang berbeda. Misalnya tata idenya yaitu kita hindari sementara berjabat tangan. Berjabat tangan membawa virus corona. Maka dari kedua larik ini mempunyai rima akhir yang berbeda. Cara yang keempat yaitu membuat larik dari benda
atau kondisi yang tidak berkaitan dengan isi. Larik yang kedua tadi, dua larik tadi yaitu isinya. Nah, sekarang kita membuat sampirannya. Sampiran yang berkaitan dengan isi tadi. Nah, sampirannya seperti ini. Naik ke puncak gunung dengan teman. Di gunung banyak tumbuh pohon cendana. Jika kita susun menjadi pantun, maka sampiran dan isi. Cara yang terakhir adalah susun menjadi pantun yang logis. Mari kita susun bersama-sama. Kita mulai dari sampiran lalu isi. Naik ke puncak gunung dengan teman. Di gunung banyak tumbuh pohon cendana. Kita hindari sementara berjabat tangan. Berjabat tangan membawa virus corona. Nah, jadi bersajak A B A B. Bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga. Bunyi akhir baris kedua sama dengan bunyi akhir baris keempat. Nah, anak-anak, bagaimana dengan penjelasan Ibu tentang penulisan teks pantun? Mungkin ada yang bertanya, bagaimana cara menulis syair dan gurindam? Cara menulis syair dan gurindam, tata caranya sama dengan menulis pantun. Yang harus kita perhatikan adalah ciri-ciri dari puisi rakyat tersebut. Sekarang kita belajar bagaimana cara menulis syair. Sebelum kita belajar menulis gurindam, mari kita belajar dulu cara menulis syair. Cara-cara menulis syair masih sama dengan cara menulis pantun. Yang pertama, tentu kita akan menentukan ide. Yang Ibu berikan contoh ini adalah idenya menjaga kebersihan diri. Cara yang kedua, mentata ide dan memilih kosakata yang bunyi akhirnya sama. Mengapa harus bunyi akhirnya sama? Karena salah satu dari ciri syair adalah menggunakan rima akhir sama, yaitu bersajak a a a a. Di sini Ibu mencoba untuk memilih 4 kata untuk rima akhirnya. Kata yang pertama yaitu hati. Kata yang kedua diri. Kata yang ketiga sendiri. Dan kata yang keempat ini. Nah, langkah yang ketiga, membuat larik dari benda atau kondisi yang berkaitan. Mengapa harus berkaitan? Karena syair merupakan semuanya adalah isi. Ingat, ciri syair yang berikutnya ada 4 larik atau 4 baris. Mari kita susun. Jika
jagalah kebersihan diri. Bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi untuk Indonesia ini. Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Nah, ingat isi dari syair itu tidak ada perbedaannya seperti pantun. Kalau pantun ada dua, ada sampiran, ada isi. Kalau syair semuanya adalah isi. Bisa dipahami anak-anak? Jika sudah dapat dipahami, mari kita lanjutkan dengan cara menulis gurindam. Cara menulis gurindam sama juga dengan cara menulis syair dan pantun. Tentunya kita harus menentukan ide terlebih dahulu. Idenya adalah pentingnya pendidikan. Tata ide menjadi dua lari. Mengapa harus dua lari? Karena salah satu dari ciri gurindam itu adalah dua lari atau dua baris. Gurindam itu satu bait terdapat dua baris. Setelah itu kita memilih kosakata akhir dengan bunyi sama. Mengapa bunyinya sama? Kita kembali lagi ke ciri-cirinya, yaitu bersajak a. Di sini Ibu memberikan contoh dengan menggunakan dua kata yang bunyi akhirnya sama. Bertahap dan atap. Dan langkah yang terakhir kita membuat menjadi sebuah gurindam, yaitu lari. Mari kita menyusunnya menjadi sebuah gurindam. Pendidikan harus bertahap, bagaikan pendidikan sebuah atap. Nah, sekarang kita buat lagi satu gurindam, satu bait gurindam. Tadi yang pertama, pendidikan harus bertahap, bagaikan pendidikan sebuah atap. Kalau ini Ibu cari kata akhirnya yang berrima sama, yaitu ilmu tertipu. Barang siapa menuntut ilmu, tiada manusia yang tertipu. Baik anak-anak, sampai di sini dulu penjelasan Ibu tentang cara menulis puisi rakyat. Mudah-mudahan anak-anak dapat menulis puisi rakyat. Oke anak-anak, sebelum Ibu mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu tidak lupa dan tidak bosan-bosan menyampaikan anak-anak, taatilah protokol kesehatan. Jika keluar rumah, jangan lupa memakai masker. Baik anak-anak, untuk menutup rangkaian kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Selamat pagi dan salam sehat.